Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Dadu dengan keraguan di wajah mereka karena sungguh aneh. Jika Dadu bersisi 6 muncul di makam abadi ini, setelah Dadu berputar perlahan, namun kecepatan putarannya menjadi semakin lambat, dan akhirnya melayang tak bergerak di udara. Tepat ketika semua orang bingung, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari Dadu. Sinar cahaya itu seperti sebuah penunjuk, melewati semua orang di sepanjang garis horizontal dan terus melewati Sekte Suling, Suemuya, Loseng, dan Neng Yudi. Saat cahaya berputar semakin cepat, setelah mencapai kecepatan tertentu, dia melambat lagi, dan akhirnya penunjuk berhenti di peron dari seorang tetua dari Sekte Gunung Hitam, yang membuat penatua yang berdiri di peron memiliki ekspresi gugup di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Apa-apaan ini?" tanya orang tua itu dengan kebingungan di wajahnya, namun tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Karena ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat hal ini. Jadi bagaimana bisa mereka menjawab? Seiring berjalannya waktu, cahaya yang dipancarkan dari Dadu mulai berdetak. Pada saat yang sama, warna cahaya juga mulai berubah. Perlahan berubah dari kuning cerah di awal menjadi merah. Dan kedua warna tersebut berkedip bergantian. Melihat perubahan pancaran cahaya, tetua dari Sekte Gunung Hitam juga mulai panik. Dia memandang pemimpin Sekte Gagak Hitam dengan panik dan berteriak dengan keras, "Master Sekte, selamatkan saya!" Sebenarnya Gagak Hitam tidak jauh dari tetua ini, namun masalahnya ada di sekitar platform. Penghalang hijau zamrud tidak mungkin ditembus, jadi bagaimana Gagak Hitam bisa menyelamatkannya? Akhirnya ketika berkas cahaya berubah menjadi merah seluruhnya, tiba-tiba menyinari sesepuh dari Sekte Gunung Hitam, dan energi yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari pancaran sinar tersebut. Langsung meledakkan sesepuh itu menjadi berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah, namun karena wajah Gagak Hitam ditutupi topeng, ekspresinya tidak terlihat jelas, tapi dia pasti terlihat bagus. Lagi pula, energi yang terkandung dalam kecepatan cahaya membuat orang tidak dapat menahannya. Sungguh sangat menakutkan. Belum lagi para tetua di alam kesengsaraan void, bahkan orang kuat di alam hidup dan mati, mungkin tidak dapat memblokir sinar ini. "Apa-apaan ini? Siapa yang terbunuh oleh pancaran cahaya ini?" Namun tidak ada yang menjawab pertanyaan ini. Setelah seberkas cahaya langsung membunuh tetua Sekte Gunung Hitam, dia mulai berputar perlahan lagi, yang membuat hati setiap orang tergantung di langit, dan mereka berdoa di dalam hati, "Tolong jangan biarkan hal itu menyinari saya." Segera sinar cahaya akhirnya jatuh perlahan, semakin lambat dan benar-benar meluncur menuju istana awan. Ketika orang-orang dari sekte melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Sepertinya itu tidak akan menyinari mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang di istana awan menjadi gelap. Tuan Zoda memandangi seberkas cahaya yang perlahan bergerak ke arahnya, sehingga wajahnya menjadi pucat. Tepat ketika seberkas cahaya itu perlahan lewat dari tubuhnya, dia menghela nafas lega. Selanjutnya pancaran cahaya meluncur ke arah Tuan Dameng, sehingga dia juga mengerutkan kening, menatap pancaran cahaya yang melambangkan kematian. Terus memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Namun pancaran cahaya ini masih tidak berhenti pada akhirnya melewati Nenek Yu, lalu perlahan bergerak menuju Neng Yudi. "Zodie!" Hati Losen tiba-tiba menegang. Tepat ketika semua orang mengira target pancaran cahaya adalah Zodie, pancaran cahaya itu bergerak sedikit lagi dan menuju ke arah Loseng.
Melihat itu, senyum tipis muncul di wajah Juicy. Anak laki-laki ini sangat beruntung. Pernahkah dia begitu tidak beruntung? Bahkan para pejuang di alam kesengsaraan Void tidak dapat menahan serangan sinar ini. Jadi seharusnya anak ini tidak dapat menahannya sama sekali, pikir Juicy. Loseng. Neng Yuri menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Bahkan alis Loseng juga berkerut. Jika sinar ini akan berubah menjadi merah setelah beberapa tarikan nafas, itu akan membunuhnya secara langsung. Sehingga semua orang tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Tapi saat ini Loseng sangat tenang, karena masih ada beberapa hal yang bisa ia andalkan, yang seharusnya mampu menahan sinar merah tersebut. Misalnya saja jimat yang diberikan oleh penguasa istana Long Yuan juga berasal dari dunia atas. Agaknya jimat itu harus mampu menahan serangan sinar ini. Namun tidak ada gunanya bersikap tidak sabar saat ini. Yang terpenting adalah berpikir. Tidak peduli apa tujuan dari perancangan makam abadi Tianmo, hal itu tidak boleh meninggalkan jalan buntu. Saat pancaran cahaya berputar-putar, semakin banyak orang yang akan mati. Apakah pancaran cahaya ini akan membunuh semua orang? Tenang, tenang. Loseng terus berkata pada dirinya sendiri. Bagaimanapun dadu besar di tengah pasti ada hubungannya dengan jawabannya. Bagaimana cara memecahkan teka-teki ini? Masalahnya pasti muncul dengan dadu itu. Setiap orang harus menghadapi dadu ini. Lalu setelah beberapa nafas, cahaya merah muncul lagi. Pada saat ini, cahaya kuning dan merah mulai muncul secara bergantian. Setelah berkas cahaya benar-benar berubah menjadi merah, Loseng akan langsung terbunuh. Sekarang sebuah cibiran muncul di wajah beberapa orang. Mungkin mereka yang memiliki dendam terhadap Loseng, seperti Juicy. Tetapi lebih banyak orang khawatir di wajah mereka. Meskipun Loseng sudah mati sekarang, apa selanjutnya? Mereka juga harus menghadapi tantangan ini, dan bagaimana mereka bisa bertahan. Saat cahaya merah berkedip semakin keras, mata Loseng bersinar. Energi sejatinya melonjak dan dia meninju, dan bayangan tinjunya langsung menuju ke dadu di tengah. Dan pemandangan aneh muncul karena penghalang hijau zamrud di depan Loseng tidak menghalangi serangan Loseng, dan bayangan tinju langsung menuju ke arah dadu di tengah. Setelah terkena pukulan Loseng, berguling beberapa kali dan akhirnya muncul 1 poin. Saat angka 2 muncul, seberkas cahaya yang menyinari Loseng berangsur-angsur berubah menjadi kuning. Apakah semuanya baik-baik saja? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa sedikit senang. Bahkan Neng Yudi juga menarik nafas dalam-dalam. Keberuntungan Loseng sebenarnya tidak begitu kuat. Dia sebenarnya ingin memukul dadu besar di tengah, tapi saya tidak tahu apa artinya. Penatua Sekte Gunung Hitam meninggal secara tidak adil. Siapa yang menyebut dia bodoh karena tidak tahu cara menyerang dadu di tengah-tengah? Semua orang membicarakannya. Meskipun Loseng selamat, mereka masih tidak mengerti apa arti dari desain makam abadi Tianmo. Tepat ketika dadu menunjukkan 2 poin, penghalang hijau zamrud di depan Loseng menghilang dan 2 cakram muncul di depan Loseng. Melihat 2 cakram asli, Loseng mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Jadi begitu, serang dadu di depan dan Anda bisa bergerak maju sesuai dengan poin yang muncul. Loseng tidak ragu-ragu, melangkah keluar dari platform, menginjak cakram, dan berjalan keluar 2 langkah. Sekarang Loseng memahaminya saat ini, dan semua orang juga segera memahaminya. Setelah memikirkan angka tertentu, pikirannya menjadi lebih tenang. Satu-satunya hal yang tidak cukup adalah menyerang dadu dan melempar sejumlah langkah yang sesuai untuk bergerak maju. Jadi ini tidak sulit. Pada saat ini, batu di hati mereka jatuh ke tanah. Dan ketika berkas cahaya mulai berputar lagi, semua orang tidak begitu gugup. Ketika Loseng mengambil 2 langkah, berkas cahaya mulai berputar lagi dan akhirnya jatuh pada Xiaoji dari Sekte Suling. Xiaoji terkekeh dan juga meninju dadu tersebut.
Di bawah pukulan Shoji, dadu tersebut berguling beberapa kali di udara dan akhirnya muncul angka 6. Kemudian 6 cakram muncul di depan Shoji. Setelah Shoji menginjakkan selangkah demi selangkah, dia sedikit tersenyum pada Loseng. "Loseng, keberuntunganku lebih baik daripada Anda." Loseng tersenyum ringan, jelas dia tidak peduli. Segera sinar cahaya di tengah mulai berputar untuk keempat kalinya dan segera diarahkan ke seorang tetua di pavilion Xuanyin. Tetua itu tersenyum dan meninju. Sebagai seorang pejuang di alam kesengsaraan Void, dia menggunakan 80% kekuatannya dengan pukulan ini. Tetapi itu membuat dadu di tengah terbang tinggi dan kemudian jatuh dengan keras, memperlihatkan dadu tersebut 3 poin. Angka 3, tidak buruk. Tetua pavilion Xuanyin mengambil 3 langkah tanpa keraguan. Namun saat dia melangkah ke pinggiran ketiga, piringan itu tiba-tiba berubah warna dari bening menjadi merah menyala. "Guntur sangat mematikan." Suara samar terdengar di telinga semua orang. "Tuar." Di sekitar tetua itu, nyala api yang biasa tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, guntur dan kilat ungu turun dengan ganas. Guntur dan kilat seperti ular liar, dan api merah terus-menerus membakar tetua tersebut. Setelah beberapa saat, nyala api, guntur, dan kilat akhirnya perlahan menghilang. Tetapi pada disk ketiga, hanya tersisa segenggam debu. Melihat pemandangan itu, ekspresi semua orang menjadi jelek lagi, karena semua orang masih menganggap situasi di depan mereka terlalu sederhana. Berpikir bahwa mereka bisa melewati jurang ini hanya dengan melempar dadu. Namun apa yang terjadi pada tetua pavilion Xuanyin yang dengan jelas memberitahu semua orang bahwa bukan itu masalahnya. Bahaya sepertinya muncul secara acak di disk ini, dan bahkan mungkin jalan buntu. Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati tidak yakin bisa melawan neraka pembunuhan petir yang baru saja muncul. Kemudian berkas cahaya terus berputar, lalu beberapa orang melempar dadu dan terus mengambil langkah menuju jurang maut. Namun orang-orang itu tidak menemui neraka api pembunuhan guntur. Beberapa orang melempar 1 poin dan beberapa melemparkan 5 poin. Segera setelah itu, seberkas cahaya menunjuk ke arah Neng Yudi. Neng Yudi dengan ringan menepuk telapak tangannya, dan dadu terus bergulir, akhirnya menunjukkan 4 poin. Segera ada 4 cakram di depan Neng Yudi. 3 cakram pertama transparan, sedangkan cakram keempat berwarna hijau zamrud. Melihat cakram hijau zamrud, Neng Yudi ragu-ragu sejenak. Penatua pavilion Xuanyin baru saja menginjak cakram merah menyala dan memicu neraka api pembunuhan guntur. Tapi sekarang di depannya ada cakram hijau tua. Apakah sesuatu akan terpicu? Setelah ragu-ragu, Neng Yudi mengambil langkah maju, dan sekarang dia tidak punya cara untuk kembali. Saat Neng Yudi melangkah ke pinggiran hijau zamrud, semua orang tiba-tiba mendengar suara lain. "Cahaya umur panjang memberi penghargaan pada Anda selama 500 kehidupan." Kehidupan cahaya hijau keluar dari piringan, dan cahaya itu segera menyelimuti Neng Yudi. "Hadiah?" Wajah Loseng menunjukkan ekspresi keheranan, dan semua orang juga saling memandang dengan bingung. Setelah sadar kembali, mata semua orang menunjukkan rasa iri, karena mereka tidak ada yang menyangka bahwa disk ini tidak hanya berisi hukuman seperti guntur dan api, tetapi juga hadiah yang begitu besar. 500 tahun kehidupan. Di wilayah tengah, ada banyak hal yang dapat meningkatkan umur panjang, seperti pil umur panjang. Namun, pil ini sangat berharga dan efeknya sangat terbatas. Misalnya, pil perpanjang hidup hanya dapat memperpanjang umur seseorang sekitar 3 tahun, dan setiap pejuang hanya boleh meminum 1 pil. Meminum pil kedua akan kehilangan efeknya.
Walaupun pil umur panjang dapat memperpanjang masa hidup hingga 20 tahun, namun pil umur panjang mengandung jenis efek samping khusus, dan efek samping jenis ini sulit dihilangkan. Setelah dibenamkan dalam tubuh seseorang pejuang seumur hidup, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, hanya beberapa pejuang yang akan segera sudah tua yang akan meminum pil umur panjang di saat-saat terakhir. Terus terang saja, mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Tapi Ning Yudi mengambil satu langkah dan benar-benar memiliki umur 500 tahun. Dia awalnya adalah seorang pejuang di alam kesengsaraan Void dan memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Mungkin tidak menjadi masalah untuk hidup selama 2000 tahun di masa depan. Bagaimana ini tidak membuat semua orang iri? Master Yundian, keberuntungannya tampaknya sangat bagus. Keberuntungan Yundian selalu baik. Ada monster Loseng dan keberuntungan Ning Yudi tampaknya tidak lebih buruk dari Loseng. Jika Yundian punya niat untuk mendominasi kerajaan Dewa Iblis didirikan di wilayah tengah dan kemungkinan besar akan dipromosikan ke Tanah Suci di masa depan. Bukankah mereka hanya sekte kelas 4 sekarang? Kelas keempat, Yundian selalu menjadi sekte kelas 4 teratas. Faktanya, Ning Yudi kembali ke alam kesengsaraan Void, dan pada akhirnya mereka berada di sekte kuasi kelas 5. Sekarang mereka memiliki formasi pelindung sekte yang dapat membunuh orang kuat di alam hidup dan mati. Belum lagi kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekte mana yang dapat menjatuhkan Yundian? Jadi Yundian seharusnya menjadi sekte kelas 5. Banyak prajurit dari sekte membicarakannya. Setelah cahaya hijau menghilang, wajah Ning Yudi menunjukkan sedikit kegembiraan. Selamat kepada Master Yundian karena telah mendapatkan kesempatan yang begitu besar, kata raksasa abadi dari aliansi bisnis dunia sambil tersenyum tipis. Ning Yudi tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Tapi dia segera menatap Loseng. Setelah keluar dari peron, jarak antara keduanya hanya dekat. Dia awalnya ingin mendengar Loseng memuji keberuntungannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Loseng tiba-tiba datang dan bertanya, 500 tahun hidup? Jadi, saya benar-benar ingin tahu berapa umur Anda sekarang. Ning Yudi menatap Loseng dengan tajam. Wajahnya yang penuh amarah melihat bahwa tidak hanya krisis tetapi juga imbalan seperti itu di dis ini, sehingga banyak pejuang menjadi lebih termotivasi. Bagi para pendekar, bahaya-bahaya tersebut pasti ada. Namun sejak mereka menginjakkan kaki di dunia pejuang, mereka memahami bahwa dunia ini adil dan hanya seringkali disertai dengan peluang. Adapun bisa tidaknya peluang tersebut tidak hanya bergantung pada keberuntungan, itu juga bergantung pada kekuatan Anda. Meskipun ini sangat mengerikan, tapi kesempatan ini juga lebih menggiurkan. Setelah Ning Yudi selesai melempar dadu, sinar akhirnya menunjuk ke arah Cuisi. Kemudian Cuisi mengulurkan jari dan menjentikkannya ke arah dadu. Dadu memberi 5 poin. Bagian depan Cuisi dan 5 cakram muncul. Tetapi di atas cakram kelima berwarna hitam. Melihat warna hitam pekat, Cuisi merasakan firasat buruk di hatinya. Melihat adegan ini, Loseng juga sedikit melompat. Hitam awalnya menunjukkan hal-hal negatif. Dis ini mungkin merupakan hukuman yang mengerikan. Jika Cuisi terbunuh di dalamnya, itu akan menjadi yang terbaik. Ini adalah kesempatan. Jantung Loseng mulai berdetak meskipun dia tidak mengetahui keberadaan Loyan. Saat ini dia juga tidak tahu di mana Cuisi menyembunyikan Loyan. Selama Cuisi meninggal dengan pengaruh Yundian, tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang berani menahan Loyan. Bahkan sekte suling dan aliansi bisnis dunia tidak dapat ikut campur. Saat ini wajah Cuisi muram, lalu dia mendengus dingin, mengambil 5 langkah dan menginjak cakram hitam. Ilusi hitam. Begitu suara itu terlintas di benaknya,
Cuisi diselimuti oleh bola cahaya hitam. Bahkan semua orang melihat kabut hitam membentuk berbagai bayangan, terus-menerus melonjak di permukaan cahaya hitam. Ilusi ini sangat kuat. Hantu-hantu itu ternyata adalah hantu dari berbagai binatang mitos. Bisakah Cuisi menahannya? Menurut saya ini agak menegangkan. Lebih baik mati. Jika Cuisi tidak mati, dia akan mendirikan kerajaan dewa di masa depan, menjadi iblis bagi para pejuang di wilayah tengah. Tidak peduli Cuisi bertindak baik dan jahat, tapi sebagian besar prajurit sangat takut pada Cuisi. Bagaimanapun Cuisi terlalu kuat, jadi tidak ada seorang pun di wilayah tengah menjadi lawannya. Jadi semua orang hanya bisa mentolerirnya untuk saat ini. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, banyak orang berharap Cuisi akan mati. Seperti Loseng, seperti Ausiang, seperti orang-orang dari sekte Suling. Dalam cahaya hitam, meraungan Cuisi tiba-tiba datang, dan kekuatan besar disalurkan dari cahaya hitam. Kekuatan itu begitu kuat. Bahkan jika menembus cahaya hitam dan menyebar ke banyak prajurit, Anda masih bisa merasakan setengah dari tekanan yang luar biasa. Dan ini adalah kekuatan Cuisi. Saya tidak menyangka orang sekuat itu bisa lahir di wilayah tengah, kata pria tampan yang berasal dari kekuatan kerajaan dewa dengan ringan. Namun, wanita yang berbaju hitam memiliki wajah tanpa ekspresi, mencibir. Itu masih seekor semut. Saat Cuisi meraung, bayangan berbagai binatang mitos di cahaya hitam mulai berkurang, dan ada beberapa gerakan kekerasan dalam cahaya hitam, seolah-olah Cuisi sedang melawan sesuatu yang sangat kuat. Perlahan-lahan bayangan binatang mitos di cahaya hitam menghilang satu persatu, dan cahaya hitam berangsur-angsur menghilang. Cuisi berdiri kokoh di atas cakram, mendengus dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Cuisi berhasil melewatinya. Itu terlalu kuat. Ilusi hitam ini seharusnya merupakan semacam formasi pembunuhan hantu yang sangat kuat, tetapi dipatahkan oleh Cuisi. Dia layak menjadi orang pertama di wilayah tengah. Semua orang terkejut dengan kekuatan Cuisi, tetapi hanya Cuisi yang tahu krisis macam apa yang baru saja dia hadapi. Dalam ilusi hitam ini, berbagai binatang dewa terus bermunculan, meskipun binatang ini tidak memiliki kekuatan binatang dewa yang sebenarnya. Kekuatan Cuisi sekarang ditekan. Meskipun dia berada di alam hidup dan mati, dia sebenarnya hanya berada di alam kesengsaraan void. Tapi dia bisa membunuh monster mistis itu satu persatu, dan itu membutuhkan banyak keterampilan. Pada akhirnya, sehingga dia hampir menggunakan semua metodenya untuk nyaris melewati ilusi hitam. Setelah Cuisi melewati ilusi hitam, berkas cahaya terus berputar dan menunjuk ke wanita berbaju hitam dari kerajaan dewa. Wanita berbaju hitam tidak tahu teknik rahasia apa yang dia praktekkan. Jadi dia hanya melirik dadu di tengah jurang. Dadu itu sepertinya diserang oleh tatapan wanita berbaju hitam dan mulai berputar. Segera dadu angka 6 muncul. Kemudian wanita berbaju hitam melihat ke arah dis nomor 6 dan melangkah maju dengan tenang. Ada 6 dis di depan wanita berbaju hitam, tetapi dis terakhir memancarkan lingkaran cahaya kuning. Ketika wanita berbaju hitam menginjak dis ke-6, sebuah suara tiba-tiba keluar dari telinga semua orang. Pilih lagi. Mendengar itu, wanita berbaju hitam itu tersenyum tipis, tetapi semua orang tercengang. Bagaimana mereka masih bisa mendapatkan perawatan ini? Segera wanita berbaju hitam yang berdiri di atas dis itu melihat dadu di tengah jurang lagi, dan dadu itu mulai berputar dengan cepat lagi. Setelah beberapa saat, dadu itu pelan berhenti. Angka 6 muncul lagi. Bukankah wanita ini sangat beruntung? Pada saat ini, semua orang sudah mengerti bahwa mereka harus berada dalam permainan khusus di makam abadi Tianmo.
Adapun mengapa Tianmu Abadi merancang ini, semua orang tidak tahu permainannya. Tapi karena semua orang berada di garis start yang sama, mereka pasti tidak mau ketinggalan dari yang lain. Lemparan tertinggi prajurit sebelumnya hanya 6 poin, namun wanita ini melempar satu lagi dan mendapat lemparan sempurna lainnya. Siapa sangka lemparan kedua masih angka 6. Setelah 6 cakram muncul di depan wanita berbaju hitam, dan cakram ke-6 masih bersinar dengan lingkaran cahaya kuning. Wanita berbaju hitam berjalan dengan santai, dan saat dia menginjak disk, suara itu terdengar lagi. Pilih lagi. Melihat adegan ini, banyak prajurit yang semakin tertekan. Keberuntungan wanita ini tampaknya luar biasa. Sepertinya keberuntungannya lebih kuat dari keberuntungan Neng Yudi. Makam abadi ini diatur oleh makhluk abadi. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya kecurangannya? Mungkin orang-orang dari kerajaan dewa ini telah menguasai beberapa rahasia yang tidak diketahui. Jadi mereka punya trik ini. Kalau tidak, bagaimana bisa dia mendapatkan keberuntungan seperti itu? Mendengar komentar ini, lelaki tampan itu mencibir. Adik perempuan, saya adalah orang suci di keluarga saya. Jadi bagaimana keberuntungannya bisa dibandingkan dengan semut seperti Anda? Pria tampan itu mencibir, namun kata-katanya membuat wajah banyak pejuang di wilayah tengah kembali gelap. Karena kelompok orang dari kerajaan dewa ini selalu memiliki sikap merendahkan, sehingga sangat menjengkelkan. Namun saat mendengar ini, Lo Shen tersenyum ringan. Jelas para tetua dan master sekte ini mungkin jarang terprovokasi dan dibenci oleh orang lain. Tetapi Lo Shen telah bertemu dengan orang-orang bodoh seperti itu. Sesekali dalam beberapa tahun terakhir, pada awalnya dia marah ketika dihadapkan dengan provokasi loperan, tetapi setelah bertemu dengan orang bodoh berkali-kali, Lo Shen hampir beradaptasi dengan provokasi yang membosankan ini. Jadi pengalaman beberapa tahun terakhir membuat karakter Lo Shen semakin dewasa. Karena orang seperti itu hanya akan memohon ampun jika wajahnya ditampar dengan keras, sehingga saat itu perkataannya akan selalu sangat tajam dan mendominasi akan runtuh. Jadi ketika Lo Shen mendengar kata-kata pria tampan itu, dia tidak bereaksi sama sekali. Sinar cahaya di tengah mulai berputar perlahan lagi. Selain Neng Yudi dan orang suci dari kerajaan dewa, beberapa orang juga menerima hadiah yang bagus. Misalnya, seorang murid dari sekte Suling menerima halaman emas. Halaman tersebut mungkin merupakan semacam kekuatan khusus sendiri, dan itu mungkin merupakan sebuah harta karun. Namun lebih banyak prajurit yang dihukum di antara mereka. Sui Muya, sekte Gunung Hitam, dan Parfum Xuan Yin masing-masing kehilangan 6 orang di babak pertama. Meskipun Lo Shen adalah prajurit kedua yang keluar, dia hanya mengambil 2 langkah, tetapi dia relatif terbelakang. Melihat berkas cahaya berputar-putar, suara King Long terdengar lagi saat ini. Lo Shen, saya mungkin tahu apa ini. Apa ini? Lo Shen bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa makam abadi Tianmu seperti permainan perjudian. Ini terlihat seperti permainan, tapi seharusnya ini merupakan roda keberuntungan, kata King Long dengan tenang. Roda keberuntungan? Apa maksudnya ini? Lo Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, keberuntungan mungkin agak misterius di mata kalian para pejuang, tapi itu memang ada. King Long langsung berkata, saat kalian menjadi pejuang di wilayah tengah, seringkali kalian hanya mempertimbangkan 2 aspek. Yang pertama adalah bakat, yang kedua adalah ketekunan. Lo Shen mengangguk. Jika seorang pejuang ingin tumbuh, bakat itu penting dan ketekunan sama pentingnya. Kalau tidak, jika dia memiliki bakat dan ketekunan biasa-biasa saja, dia hanya rakus akan kesenangan. Tidak peduli seberapa berbakatnya orang seperti itu, dia tidak akan bisa sukses dalam seni bela diri dan tidak bisa melangkah maju.
Oleh karena itu, ketika sekte memilih murid, mereka pertama-tama melihat bakat, dan yang kedua adalah ketekunan. King Long lalu berkata, "Sebenarnya masalah ini benar, kita hanya perlu menilai dua item ini." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.